Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Hari ini saya akan membahas tentang aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, perkenalkan ini adalah Bapak fasilitator hebat kami, adalah Pak Hartono. Kemudian Ibu pengajar praktik kami yang sangat luar biasa, Ibu Tri Lestari, dan saya Hairil Ansar, CGP Angkatan 11 dari Kota Batam. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pembelajaran yang menuntun dibandingkan hanya saja mengajar. Saya juga harus memberikan teladan yang baik serta dapat memfasilitasi keberagaman gaya belajar dan bakat murid sesuai kodratnya masing-masing. Perasaan saya selama melaksanakan perubahan di kelas dan di lingkungan sekolah. Yang pertama, banyak belajar tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, terutama dalam menuntun siswa baik dalam proses belajar maupun di luar jam pelajaran. Kedua, melakukan koreksi terhadap metode dan strategi dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, menemukan bakat serta kodrat peserta didik dalam belajar serta menemukan ide-ide yang akan dilakukan sesuai dengan pendidikan yang menuntun. Ide gagasan yang timbul selama melakukan proses pembelajaran dan perubahan. Yang pertama, merubah proses pembelajaran yang biasanya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengajak peserta didik lebih aktif, kolaboratif, dan berani. Kemudian merubah pola pikir yang awalnya menuntut menjadi menuntun. Kemudian mencoba melakukan pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan sarana yang tersedia. Kemudian pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. Pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian menuntun anak mempunyai karakter yang baik. Kemudian mengaplikasikan teknologi yang sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan sarana prasarana. Baik, dimulai dengan perencanaan. Perencanaan bersama rekan sejawat. Kami membuat perencanaan bagaimana proses pembelajaran menjadi lebih baik. Selain itu juga perencanaan yang saya lakukan juga bersama Bapak Kepala Sekolah. Ini Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Rahmat SPD, ya. Jadi perencanaan yang saya buat, contohnya modul ajar yang saya buat, kemudian ditelaah oleh Kepala Sekolah. Kemudian setelah itu pelaksanaannya di dalam kelas. Sebelum masuk ke dalam kelas, kami seperti biasa berbaris, kemudian saya mengisi kehadiran, kemudian berdoa sebelum dan sudah belajar. Kemudian di dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti biasa saya memberikan materi, kemudian mendampingi murid, mendampingi murid yang mengalami kesulitan, kemudian peserta didik bekerja sama. Di sini peserta didik berkolaborasi. Selanjutnya, di dalam pembelajaran juga saya sering membimbing anak untuk selalu berani. Berani dalam arti kata tampil untuk mengemukakan pendapat, ide, memberikan pertanyaan, dan sebagainya. Semangat Nurul. Oke. Selanjutnya di dalam pembelajaran ada juga beberapa peserta didik yang mengalami keterlambatan dalam pemahaman. Saya juga memberikan pemahaman lanjutan agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Jadi mereka juga mendapat pembelajaran atau pemahaman lanjutan dari materi yang tidak mereka pahami. Oke, selanjutnya refleksi. Tantangan yang saya hadapi, masih ada peserta didik yang tidak mau bekerja sama, pun masih ada juga peserta didik yang malu dan belum percaya diri. Solusinya memberikan pemahaman dan apresiasi. Selanjutnya ini adalah testimoni dari lingkungan, pengalaman, dan Wah, ini namanya kerjasama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Ini salah satu sikap yang wajib kita
laksanakan ya. Terima kasih. Baik, itu saja aksi nyata modul 1.1 dari saya Hairil Ansar. Semoga dapat memberikan inspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.